Di hadapan Mendikbudristek Mas Nadiem Makarim dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI bersama Kemendikbudristek tanggal 2 Juni tahun 2022 Profesor Zainuddin Maliki meminta ada afirmasi untuk guru yang mempunyai pengalaman mengajar yang cukup banyak atau punya masa kerja yang sudah lama. Jadi di dalam rapat kerja ini anggota Komisi 10 DPR RI masih tetap menyuarakan afirmasi. Seperti apa lengkapnya pernyataan beliau? Mari kita simak cuplikannya di rapat kerja Komisi 10 DPR RI bersama Kemendikbudristek berikut ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Agustina Wilujeng, pimpinan rapat kerja dengan Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek, teman-teman anggota Komisi 10 yang saya hormati dan seluruh jajaran Kementerian Pendidikan Ristek yang hadir pada sore hingga malam hari ini. Saya ingin menambahkan apa yang disampaikan Kapoksi saya, terutama terkait dengan rekrutmen guru ASN P3K. Ini Pak Dirjen ini. Di tahun ini pagu indikatif tidak mengalami pertambahan Pak ya, tetap 53,7 M di 34 provinsi, dan kemudian mengajukan usulan tambahan 75,51 M. Sebetulnya kalau ingin rinci nanti pada saat konsinyering Pak. Tapi poin yang ingin saya sampaikan ialah guru-guru honorer kita ini adalah, menurut saya adalah beban dan bisa menjadi beban politik gitu. Mengapa? Karena kita ini negara yang sudah masuk G20, negara yang ekonominya cukup besar, pertumbuhannya cukup bagus. Kalau kemudian mengalami persoalan ekonomi, kita akan berpengaruh kepada ekonomi di negara-negara lain. Tetapi ironisnya kita masih punya karyawan atau pegawai yang gajinya sangat tidak manusiawi. Siapa mereka? Yaitu tenaga-tenaga honorer. Oleh karena itu, menurut hemat saya, bukan persoalan kita ini tidak punya uang menurut saya, tetapi perencanaannya yang menurut hemat saya kurang bagus. Jadi penetapan skala prioritas tidak kepada pembenahan SDM. Kita bisa membangun infrastruktur, kita bisa menyediakan berbagai kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan infrastruktur, biayanya cukup besar, tapi beberapa di antaranya belum prioritas. Ini menurut saya prioritas, dan kesempatan ini kita sebetulnya bisa memprioritaskan untuk memperhatikan guru honorer. Kalau bisa penambahan anggaran ini bisa menyelesaikan rencana Mas Menteri tempo hari yang sudah kelanjur ngomong 2021 akan kita angkat 1 juta guru honorer menjadi ASN. Saya kira ini menurut saya perlu diprioritaskan supaya kita tidak jadi beban politik. Kami sendiri di Dapil, ini hampir tiap saat itu saya harus mendengarkan aspirasi mereka dan monitornya melalui WA itu berkelanjutan. Ada yang menyampaikan pada saya masalah itu sampai 15 poin, 15 poin kepada kita itu. Jadi poinnya menurut hemat saya ini perlu kita selesaikan, kita alokasikan anggaran. Kemudian yang kedua Mas Menteri, kalau bisa rekrutmennya itu jangan hanya mendasarkan kepada multiple choice atau skor tes. Saya sepakat sekali dengan apa yang disampaikan Mas Menteri pada awal dulu. Kita berada di dalam situasi di mana gelar bukan segala-galanya. Kelulusan belum tentu bisa berkarya. Lulus PPG atau lulus tes assessment tes P3K dengan tes-tes objektif itu juga belum menjamin dia bisa ngajar. Tidak lulus bukan berarti tidak bisa ngajar. Oleh karena itu saya sepakat sebenarnya yang kita lihat kompetensinya.
terutama mereka yang usianya sudah cukup lanjut dan punya pengalaman mengajar yang cukup banyak. Nah, ini kita beri afirmasi. Kita beri afirmasi. Kalau perlu, kalau alokasi anggaran kita ada dan kita usahakan supaya bisa kita angkat, Pak. 1 juta guru honorer menjadi ASN. Yang kemarin sudah tahap 1, tahap 2 sudah kita mulai. Nanti tahun ini kalau bisa 1 juta bisa kita angkat, Mas Menteri. Ini satu. Kemudian yang kedua, peningkatan guru, profesionalisme guru. Ini juga Pak Dirjen GTK, kami berpesan, guru kita ini sudah sangat lama didominasi oleh sebuah paradigma yang disebut paradigma behavioristik. Paradigma behavioristik adalah paradigma di mana perilaku seseorang itu adalah hasil intervensi orang lain. Jadi kalau anak kita belajar karena diperintah guru, itulah sebabnya ketika kemudian ada COVID, guru tidak bisa intervensi, tidak terjadi proses pembelajaran. Akibatnya apa? Learning loss gitu kan. Oleh karena itu, kalau kita ingin meningkatkan kompetensi guru, alihkan, transformasikan dari behaviorisme ke konstruktivisme, di mana kemudian kita bisa memberikan atau guru kita bisa mendesain pembelajaran di mana anak-anak didik kita bisa mandiri, bisa berinisiatif. Saya kira itu orientasinya, ini yang penting. Dan saya kira itu saja dari saya untuk dalam kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.